Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang membahas tentang syarah dari Al-Manzumah Al-Mimiyah, yang mana manzumah ini menjelaskan tentang keutamaan dan adab-adab di dalam belajar. Dan kita akan lanjutkan dengan bait yang ke-9. Qala an-nadhimu rahimahullah, wamtanna rabbi ala kulli al-ibadi wa kull lirrusli bil ilmi fadhkur akbar an-ni'ami. Wamtanna rabbi ala kulli al-ibadi wa kull lirrusli bil ilmi fadhkur akbar an-ni'ami. Rabbku memberikan anugerah kepada semua hamba dan kepada semua rasul berupa ilmu. Fadhkur akbaran ni'ami, maka ingatlah ilmu adalah nikmat terbesar. Di sini Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah menyebutkan bahwa ilmu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ilmu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul. Dan ini bisa kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu sebagai anugerah. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Alaq ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dalam surat An-Nisa ayat 113. "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan Allah mengajarkanmu wahai Muhammad apa yang tidak engkau ketahui, dan karunia Allah kepadamu sangatlah besar. Jadi ilmu adalah anugerah terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kalau bukan karena ilmu, maka manusia akan sama dengan binatang. Balhum adall, bahkan bisa jadi lebih sesat, lebih buruk daripada binatang. Iyadzan billah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai anugerah terbaik untuk hamba-hambanya, bahkan untuk manusia-manusia pilihan seperti para rasul, para nabi. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ilmu. Kita mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memiliki apa-apa dari dunia ini. Sehingga yang beliau wariskan kepada umatnya adalah ilmu. Beliau tidak mewariskan untuk kita kekuasaan. Beliau tidak mewariskan kepada kita dunia. Yang beliau wariskan adalah ilmu. Fadhkur akbaran ni'ami, maka ingatlah bahwa ilmu itu adalah nikmat terbesar. Apabila seorang diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama ahlu sunnah, maka itu adalah nikmat yang terbesar. Sehingga tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ilmu. Bahkan ulama menyebutkan bagaimana bahagianya mereka dengan nikmat ilmu. Sebagai mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk ma nahnu alaih la jaladuna walau bisuyuf." Sekiranya para penguasa mengetahui kebahagiaan kami dengan ilmu, niscaya mereka akan berusaha untuk mengambilnya sekalipun dengan pedang. Dan ini terbukti dari ucapan para khulafa, ya, ketika mereka ditanya, seperti yang pernah ditanyakan kepada Harun ar-Rasyid rahimahullah, apa nikmat yang belum beliau dapatkan sebagai seorang khalifah, sebagai seorang penguasa tertinggi pada saat itu. Tentu tidak ada nikmat-nikmat dunia yang tidak bisa dia inginkan, tidak bisa dia raih. Semua bisa dia dapatkan. Tapi ternyata ada satu kebaikan yang belum bisa dia raih, yang belum dia dapatkan, yaitu kedudukan para ulama, duduk menyampaikan hadis kemudian didengarkan oleh orang banyak.
Sehingga kebaikan ilmu ini adalah keinginan para penguasa. Maka ini harus kita ingat sebagai motivasi bagi kita bahwa ilmu adalah nikmat terbesar. Apabila kita tidak memiliki ilmu, maka kita telah kehilangan anugerah terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kemudian di bait yang ke-10, Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah melanjutkan, yakfika fi dhaka ula suratin nazalat ala nabiyyika a'ni suratal qalami. Cukuplah yang menunjukkan tentang yang demikian, yaitu bahwa ilmu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dan nikmat terbesar. Cukuplah bagimu tentang itu apa yang disebutkan di awal surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Qalami, yaitu surat Al-Alaq. Jadi Syekh menyampaikan kepada kita bahwa di antara dalil yang menunjukkan bahwa ilmu adalah nikmat terbesar, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq. Di sini Syekh menyebutkannya surat Al-Qalam. Ya. Beliau menyebutkan surat Al-Qalam karena di dalam surat ini disebutkan alladzi 'allama bil qalam. Ya. Walaupun yang lebih dikenal sebagai surat Al-Qalam adalah surah Nun. Ya. Yang awalnya Nun wal qalami wama yasturun. Jadi di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Iqra wa rabbukal akram. Ya, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan al-qalam. Di sini nikmat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, berikan kepada manusia. Kemudian di bait yang ke-11, qala rahimahullah, kadzaka fi iddatil ala'i qaddamahu dzikran wa qaddamahu fi suratin ni'ami. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali ilmu di beberapa surat Al-Qur'an yang Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat, seperti dalam surat An-Ni'am. Jadi dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, yang pertama Allah sebutkan adalah nikmat ilmu, seperti yang ada di dalam surat An-Ni'am. Yang dimaksudkan dengan surat An-Ni'am adalah surat An-Nahl. Surat An-Nahl disebut dengan surat An-Ni'am, yaitu surat yang menyebutkan banyak nikmat di dalamnya. Di dalam surat An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa atau begitu banyak nikmat. Dan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari nikmat adalah nikmat ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah datang urusan Allah, fala tasta'jiluh, maka janganlah kalian tergesa-gesa. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat dengan membawa ruh. Yang dimaksudkan dengan ruh di sini adalah wahyu. Wal wahyu huwal ilm, dan wahyu adalah ilmu. Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah nikmat terbesar, anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga pantas apabila disebutkan dalam hadis yang pernah kita sampaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan taufik untuk memahami agama. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, barang siapa ia mengabaikan nikmat besar ini,
maka sungguh dia telah dihalangi dari nikmat yang paling besar. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada seorang hamba pun yang tidak membutuhkan nikmat ini. Jadi untuk hidup di dunia ini terlalu berat tanpa kita memiliki petunjuk-petunjuk, tanpa kita memiliki ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan usaha kita untuk meraih akhirat? Tanpa ilmu maka tidak akan bisa. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus belajar dan bisa mengamalkan setiap dari ilmu yang kita pelajari. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.